keutamaan Palestina sendiri dan keutamaan Masjidil Aqsa. Yang kita harus ketahui, memang Palestina adalah wilayah yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan oleh Allah SWT untuk menguasainya. Makanya beliau mengatakan, termasuk 6 tanda-tanda hari kiamat, yaitu termasuk dibebaskannya Palestina. Dan ini perintah untuk membebaskan Palestina. Dan Allah SWT menyebutkan banyak sekali kelebihan Palestina, di antaranya negeri yang penuh dengan berkah. Allah sebutkan dalam surah Isra, surah 17 ayat 1, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Ada negeri yang penuh dengan berkah. Dan kami menunjukkan kepada dia tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ke Palestina dulu? Kenapa tidak langsung dari Mekah ke langit? Menandakan ada kedudukan tersendiri di Palestina. Bahkan Nabi SAW mengimami para nabi-nabi pada saat itu malam Isra, sebagaimana beberapa riwayat menjelaskan masalah itu. Baru kemudian beliau Mi'raj ke langit. Kembali pun sama, beliau kembali dulu ke Palestina, baru kembali ke Mekah. Tidak ada sesuatu di situ. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku mengikat tali burak, ya, kuda yang membawa beliau terbang dari Mekah ke Palestina, lalu Mi'raj ke langit, itu di tempat yang semua nabi-nabi mengikat di situ. Dan sampai sekarang masih ada tempat itu, ya. Maka ada sesuatu dengan Palestina yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi puncak daripada keutamaannya adalah adanya Masjidil Aqsa sendiri. Dan Masjid Aqsa ini sendiri disebutkan oleh para ulama memiliki keutamaan yang sangat banyak. Kata Nabi SAW ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Sulaiman bin Daud telah usai membangun atau renovasi Baitul Maqdis, karena yang pertama membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jaraknya dengan Masjidil Haram 40 tahun. Memang dalam hadis sahih dikatakan, Nabi Ibrahim AS bangun Masjid Haram dulu, Ka'bah, 40 tahun setelahnya membangun Masjid Aqsa di Palestina. Maka Nabi Sulaiman datang merenovasi, karena ini cucu kesekian Nabi Ibrahim AS. Pada saat selesai merenovasi Baitul Maqdis, maka ia memohon kepada Allah 3 hal. Pertama, agar keputusannya sesuai dengan keputusan Allah. Jadi kalau Nabi Sulaiman berikan keputusan, maka beliau berharap walaupun wahyu belum datang, maka apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan yang Allah inginkan dan Allah kabulkan itu. Kemudian diberikan kerajaan yang tidak patut diberikan kepada siapapun setelah beliau. Dan agar siapa saja, itu yang kedua, dan Allah sudah berikan. Dan yang ketiga adalah agar siapa saja yang mendatangi masjid ini atau Baitul Maqdis tidak menginginkan kecuali sholat di dalamnya, maka keluar dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi artinya teman-teman sekalian, sholat di Masjid Aqsa, sholat saja walaupun sunnah, tahiyat masjid, qobliyah, sholat duha, apalagi sholat wajib sama. Sholat saja 2 rakaat, doanya Nabi Sulaiman dan Allah kabulkan agar begitu sholat seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kita tahu keutamaan ini didapatkan kalau orang haji. Makanya para sahabat semangat sekali untuk mengejar Palestina itu. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, saya pilihkan satu hadis lagi. Pilihlah negeri Syam itu. Kalau kalian mau tinggal, yang paling bagus tinggal di negeri Syam. Puncaknya Palestina. Karena kata Nabi SAW itu adalah negeri pilihan Allah di muka bumi. Dan akan berkumpul pada saat itu nanti hari kiamat, hamba-hambanya pilihan pula. Karena Nabi Isa AS nanti ada di situ. Dan membunuh Dajjal. Bila kalian enggan, maksudnya tidak mau pilih Syam, maka pilihlah Yaman. Dan bertahanlah tinggal di 2 wilayah ini. Sesungguhnya aku telah diberikan kemenangan negeri Syam dan penduduknya. Tentu ada banyak hadis-hadis berhubungan dengan masalah itu, ya. Di antaranya ada hadis Maimunah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami tentang keutamaan Baitul Maqdis. Maka kata Nabi SAW, pergilah ke sana karena dia sebaik-baik tempat untuk ibadah, gitu kan. Kata Maimunah, ya Rasulullah, kalau orang tidak mampu ke sana, bagaimana? Kata Nabi SAW, menyumbang, memberikan penerangan untuk Palestina, untuk Masjid Aqsa. Dan siapa yang memberikan penerangan, waktu itu menyumbang minyak zaman dulu orangnya, nanti dipakai untuk nerangin masjid, pakai sumbu, minyak zaitun biasanya lama sekali kalau menyala gitu. Kalau sekarang bahasa kita direnovasi, ikut menyumbang untuk renovasi, maka dia seperti sudah sholat di dalamnya.